Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Apakah di antara Bapak Ibu Saudara yang pagi hari ini mengikuti kebaktian di GKI Wonosobo ada yang baru pertama kali hadir? Kalau ada, mohon untuk bangkit berdiri. Ya, sebelum kebaktian dimulai akan saya bacakan beberapa warta yang perlu mendapat perhatian. Kebaktian hari ini di GKI Wonosobo dilayani oleh Penatua Medarman Sebua. Bakal Jemaat Winongsari dan Kesenet dilayani oleh Penatua Ari Antonius Nasrani. Bakal Jemaat Tanjung Anom dan Genting Sari dilayani oleh Bapak AR Dompas. Persembahan hari ini kantong merah untuk gereja, kantong biru untuk dana sekolah Kristen. Majelis Jemaat GKI Wonosobo dalam waktu dekat akan mengadakan sensus jemaat sebagai upaya penertiban keanggotaan berkenaan dengan hal tersebut kepada anggota jemaat yang oleh karena sesuatu hal sudah tidak lagi aktif dalam kehidupan berjemaat di GKI Wonosobo dan telah menetap di luar kota dan sudah aktif berjemaat atau beribadah di gereja lain, dimohon untuk mengajukan surat perpindahan atau atestasi keluar ke gereja di mana Bapak Ibu Saudara Saudari selama ini aktif berjemaat atau beribadah. Persidangan Majelis Jemaat GKI Wonosobo pada hari Kamis 21 Agustus 2025 telah memutuskan untuk mengangkat sebanyak 6 orang calon penatua baru. Melalui warta ini, Majelis Jemaat mengajak anggota jemaat untuk mengirimkan bakal calon nama-nama untuk menjadi penatua jemaat GKI Wonosobo. Usulan nama dapat disampaikan melalui formulir yang telah disediakan di meja depan dekat pintu masuk gereja dan dikumpulkan atau diserahkan ke Majelis Jemaat pada hari Minggu 5 Oktober 2025, dan atas perhatian dan partisipasi anggota jemaat diucapkan terima kasih. Penatua satu periode dan dapat dipilih kembali. 1. Penatua Arin Kristiana Eswanti. 2. Penatua Widya Ari Sabatini. Mengakhiri tugas pelayanan sebagai penatua jemaat GKI Wonosobo 2 periode pelayanan dan tidak dapat dipilih kembali. 1. Ibu Yedida Sriwayuni. 2. Bapak Christian Sayanto. 3. Bapak Dodi Kalbuadi. Diberitahukan kepada anggota jemaat simpatisan bahwa pada kebaktian Minggu 5 Oktober 2025 akan dilainkan sakramen perjamuan kudus. Mohon kepada anggota jemaat simpatisan untuk mempersiapkan diri. Jika Tuhan menghendaki dan bila tidak ada surat keberatan sah dari anggota jemaat, maka pada hari Minggu 5 Oktober 2025 akan dilayankan kebaktian peneguhan dan pemberkatan nikah oleh Pendeta Elisa Samuel dari GIA Kudus antara Saudara Cahya Aquinaga, keanggotaan Gereja Isa Masih Kudus, putra Bapak Daniel Aquida Naga, Ibu Silviana dengan Saudari Sista Putri Utami, keanggotaan GKI Wonosobo, putri Bapak Andra Barada, Ibu Jingga Adistia. Mohon dukungan doa anggota jemaat simpatisan. Sehubungan dengan reorganisasi kepengurusan Babel Komisi Tim Pelayanan, maka dimohon kepada Badan Pelayanan Komisi Tim Pelayanan untuk mulai menyusun kepengurusan yang baru untuk kemudian dilaporkan ke Majelis Jemaat. Sehubungan dengan kursi yang digunakan untuk kegiatan di Gedung Bina Kasih sudah banyak yang tidak layak pakai, maka Majelis Jemaat GKI Wonosobo mengagendakan untuk membeli kursi baru sebanyak 50 buah dengan anggaran sebanyak 25 juta rupiah. Partisipasi dan dukungan anggota jemaat simpatisan dalam pendanaan dana
dapat diberikan melalui kantong kolektor dengan menuliskan di sampul persembahan pengadaan kursi Bina Kasih, atau dapat disampaikan melalui transfer bank atau kris dengan menambahkan kode transfer 5 pada akhir nominal. Contoh Rp505. Demikian pemberitahuan ini disampaikan atas perhatian dan dukungan segenap anggota Jemaat Simpatisan. Diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Warta selengkapnya dapat Bapak Ibu, Saudara-saudari baca dalam warta cetak yang tersedia di dekat pintu masuk gereja dan elektronik warta. Umat yang terkasih, gereja sebagai persekutuan orang percaya semestinya menjadi ruang perjumpaan dalam kesetaraan bagi semua orang. Mari memulai kebaktian ini dengan berdiri dan menyanyikan Kidung Jemaat 16 bait 1, 2, dan 3. Saudara, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Kata pembukaan diambil dari surat 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-10. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab akar segala kejahatan ialah cinta uang, dan karena memburu uang
beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Mari kita mengakui dosa kita. Untuk dapat menerima pengampunan dosa itu, tidaklah cukup hanya berkata, "Tuhan, ampuni aku." Coba periksa dirimu dalam minggu ini. Dosa yang engkau lakukan di hadapan Tuhan. Kalau engkau hanya berhenti pada pengakuan, "Tuhan, ampuni aku karena aku orang berdosa," itu artinya engkau masuk di dalam ordo liturgi kebaktian secara rutinitas. Dan mereka yang insaf dan sadar dengan penuh penyesalanlah yang digambarkan seperti anak yang hilang itu ditemukan kembali oleh Bapa. Tuhan, tidak ada yang dapat kami sembunyikan di hadapan-Mu. Namun Engkau mau kami sadar sudah melakukan dosa dengan penuh kesadaran dan kesengajaan dalam melakukannya. Ditambah dengan dosa yang kami lakukan tanpa kami sadari. Semua tersingkapkan di hadapan-Mu. Kami menyadari dengan cara apapun juga, kami tidak dapat menyelamatkan hidup ini dari penghukuman dosa. Dan tidak ada satupun nama di bawah kolong langit ini yang dapat menyelamatkan kami. Sungguh kami membutuhkan belas kasihan Bapa. Kami ingin keluar dari kegelisahan ini, dari segala keraguan untuk berjumpa dengan-Mu. Karena bukannya kurang tajam pendengaran Allah dalam setiap seruan doa kami, bukannya kurang panjang tangannya menyelamatkan kami, yang menjadi tembok pemisah
antara Tuhan dengan kami orang berdosa adalah dosa kami itu sendiri. Kami ingin menikmati indahnya persekutuan dengan Bapa. Terima kasih Roh Kudus, Engkau menginsafi kami dan sadar pada saat ini bahwasanya oleh karena kemurahan Bapa semata, dalam waktu yang singkat ini kami boleh menyadari hidup kami yang rapuh, lemah, dan memang membutuhkan belas kasihan Bapa. Hati kami dipenuhi dengan rasa syukur dan kami mau merayakannya karena Engkau membenarkan kami oleh karena kasih-Mu. Terima kasih Engkau sudah mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu dan menetapkan kami sebagai umat pilihan Allah dari antara segala bangsa. Engkau berkenan di atas perayaan iman yang kami kemas melalui kebaktian minggu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Waktuku pakailah memujimu selamanya, memujimu selamanya. Tanganku gerakkanlah, kasih-Mu mendorongnya, dan jadikan langkahku berkenan kepadamu, berkenan kepadamu. Harta kekayaanku jadi alat bagimu, akal budi dan kerja Tuhan pergunakanlah, Tuhan pergunakanlah. Mazmur pasal 146 ayat 5 sampai ke 6 adalah berita anugerah yang kita terima pada saat ini. Berbahagialah orang yang menerima pertolongan dari Allah Yakub, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Tak berdamai dengan kiri kanan kita. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu,
Kasih Tuhanku lembut, padanya ku bertelut. Kasihnya yang kudambakan, yang kasih besar itu. Kasih Tuhanku lembut, padanya ku bertelut, dan ku tambahkan penuh kasih besar. Yesus datang di dunia, tanggung dosa manusia, bagiku punya kasih besar, kasih besar, kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar. Wahai Ihsan datanglah, mari sambut kasih-Nya, ingat akan janji-Nya, kasih besar. Yesus telah memanggilmu, simak suaranya merdu, dan serahkan hatimu, kasih besar, kasih besar, kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar. Mari kita berdoa. Dampak dari kasih besar itu kami rasakan pada saat ini. Hati kami tenang, penuh damai ketika kasih itu melingkupi seluruh keberadaan hidup kami. Dengan yakin tidak ada yang tidak mungkin oleh karena firman-Mu. Karena itu bersabdalah kepada kami. Kami membutuhkan firman-Mu, karena firman-Mu adalah cermin rohani bagi kami, yang memperlihatkan wajah kami yang sesungguhnya. Bila tidak seperti yang diharapkan, segera kami memperbaikinya, dan di saat yang sama juga boleh mensyukurinya, karena pemberian-Mu pastilah yang terbaik dalam kehidupan ini. Engkau menyampaikan segala isi hati-Mu melalui hamba-hamba Tuhan yang membacakan kitab suci dan yang membawa kami masuk dalam perenungannya. Roh Kudus berkarya di tengah-tengah kami. Biarlah kami boleh melihat isi hati Tuhan yang harus kami miliki dan kami tunaikan dalam kesempatan hidup ini. Berbicaralah, kami sudah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan firman kita yang pertama terambil dari Amos 6 ayat yang pertama, kemudian dilanjutkan ayat keempat sampai dengan ketujuh. Amos 6 ayat pertama, dilanjutkan ayat 4 sampai dengan ketujuh. Celakalah atas orang-orang yang merasa aman di Sion, atas orang-orang yang merasa tentram di Gunung Samaria, atas orang-orang terkemuka dari bangsa yang utama, orang-orang yang kepada mereka kaum Israel bisa datang. Dilanjutkan ayat keempat.
yang berbaring di tempat tidur dari gading dan duduk berjuntai di ranjang, yang memakan anak-anak domba dari kumpulan kambing domba dan anak-anak lembu dari tengah-tengah kawanan binatang yang tambun, yang bernyanyi-nyanyi mendengar bunyi gambus, dan seperti Daud menciptakan bunyi-bunyian bagi dirinya, yang minum anggur dari bokor dan berurap dengan minyak yang paling baik, tetapi tidak berduka karena hancurnya keturunan Yusuf. Sebab itu sekarang mereka akan pergi sebagai orang buangan di kepala barisan, dan berlalulah keriuhan pesta orang-orang yang duduk berjuntai itu. Demikianlah sabda Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji Dia, wahai
Bacaan kedua diambil dari 1 Timotius pasal 6 ayat 6 sampai 19. 1 Timotius pasal 6 ayat 6 sampai 19 yang demikian. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu, dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu, juga di muka Pontius Pilatus, kuserukan kepadamu. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemaian dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan kepada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara, pembacaan Injil diambil dari Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31. Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya.
Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapatkan hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang akan bangkit dari antara orang mati." Demikian pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagia kita yang mendengarkan firman Allah, memelihara serta menghidupinya. Haleluya. Saudara-saudara, tema minggu pada hari ini, tema khotbah, menjembatani kekayaan dan kemiskinan. Realita yang tak terbantahkan di sekitar kita menunjukkan begitu lebarnya jurang pemisah antara orang kaya dan orang miskin itu. Sebagian orang hidup berkelimpahan dengan luar biasa. Di saat yang sama juga sebagian orang di sekitar orang yang berlimpah itu juga mengalami kesusahan untuk mencari makan pada saat itu. Makanya seringkali kita mendengar sebuah istilah, kalau engkau bermasalah dengan orang kaya, janganlah mau berperkara dengannya walaupun engkau korbannya, karena gak bakalan bisa menang. Karena yang kaya pasti semakin kaya, yang miskin pastilah semakin miskin. Karena itu ya sudah, berserah pada keadaan. Saudara, mungkin kita bertanya, kenapa kok tema ini kita renungkan dalam kebaktian pada hari ini, menjembatani kekayaan dan kemiskinan. Saudara-saudara, masalah kemiskinan itu tidak hanya masalah sosial, tetapi masalah kemiskinan adalah masalah spiritual. Kenapa temanya menjembatani kekayaan dan kemiskinan? Ada apa hubungannya dengan kita sebagai orang yang percaya? Pertanyaan teologis yang kedua adalah, siapa yang mau menjembatani kekayaan dan kemiskinan itu? Wujud konkretnya apa? Itu yang mau saya sampaikan pada hari ini, saudara. Saudara, siapa yang menjembatani kekayaan dan kemiskinan itu?
Yang menjembatani itu adalah gereja. Berpikir ya, gereja itu gedungnya, bangunannya, bukan. Gereja bukan gedung secara fisik. Gereja adalah eklesia, kaleo, orang-orang yang dipanggil dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Gereja itu adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan, dipanggil untuk memberitakan dan meneruskan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Tuhan. Dan tidak semua orang yang dipanggil untuk meneruskan karya itu. Hanya mereka yang ditetapkan sebagai eklesia dan kaleo itu. Siapa itu? Bapak, Ibu, dan saya yang beriman kepada Yesus. Lalu dipanggil untuk menjembatani ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kok susah banget ya tugas seperti ini? Apalagi berurusan dengan orang kaya dengan orang miskin. Apa tidak ada lagi tugas yang lain? Setelah kita fokus untuk tugas ini, menjembatani kekayaan ini dan kemiskinan. Kenapa harus menunaikan tugas panggilan itu? Ada 3 alasan teologisnya. Tentu saja berdasarkan leksionari hari ini. Secara 4 bacaan hari ini mengarah kepada tema ini dan memiliki dasar teologis yang sangat kuat. Yang pertama itu alasannya, kekayaan tanpa kepedulian adalah sia-sia. Kebenaran ini tadi diserukan oleh Nabi Amos kepada sebagian orang-orang Israel yang berpesta pora menikmati segala harta kekayaan mereka dengan memutar musik, menari-nari. Walaupun di sekitar mereka juga sebenarnya negeri mereka berada di ambang kehancuran, namun mereka masa bodoh dengan itu. Mereka berpesta di tengah-tengah ancaman runtuhnya negeri mereka. Ya, mungkin sama seperti yang terjadi akhir-akhir ini. Ketika masyarakat rakyat menjerit, di sisi lain sekelompok orang yang punya jabatan menari-nari dan berjoget-joget di atas penderitaan itu. Amos menyerukan ini. Kekayaanmu tanpa kepedulian adalah sia-sia. Allah melalui Amos menyentuh mereka kembali. Bahwasanya kekayaan yang mereka miliki sebenarnya adalah anugerah dari Tuhan. Mereka diberkati melalui pekerjaan tangan mereka. Tetapi Tuhan tidak suka dengan sikap mereka. Kenapa demikian? Karena dengan harta yang mereka miliki membuat mereka menjadi buta, menjadi tuli, membuat mereka menjadi orang yang egois. Sehingga di depan mata ada sesama yang menderita, berteriak minta tolong. Mereka sepertinya orang yang buta secara lahiriah. Mereka menari-nari. Mereka masa bodoh terhadap negeri mereka. Amos menyerukan kebenaran ini. Benang merahnya terhubung dengan kisah Lazarus tadi, dengan orang kaya. Digambarkan apa tadi Bapak Ibu di dalam Injil hari ini? Seorang kaya tidak disebutkan namanya, tetapi kemewahannya disebutkan dalam Alkitab ya. Dia pakai apa katanya setiap hari? Memakai jubah warna ungu. Tentu saja punya arti warna ungu. Maaf kalau ada yang memakai warna ungu hari ini ya. Bukan berarti seperti orang kaya itu loh ya. Tapi yang jelas arti kita mengatakan dia memakai jubah warna ungu. Lalu hidup dalam kemewahan. Tapi menyedihkannya di depan rumahnya itu, depan pintu rumahnya ada seorang yang bernama Lazarus yang sehari-harinya mengemis dan sekujur tubuhnya itu kena borok, penderitaan yang hebat. Ia selalu dekat dengan rumah orang kaya itu, harapannya apa sih?
supaya bisa mendapatkan makanan yang jatuh dari meja orang kaya itu. Namun menarik dalam bacaan kita hari ini apa Bapak Ibu? Justru orang kaya itu tidak pernah menolehnya. Jangankan melihat ya, menoleh saja tidak. Dan inilah yang Tuhan serukan di dalam Alkitab pada hari ini. Boleh kita kaya harta. Tidak ada yang salah dengan orang kaya. Yang menjadi salah itu kalau justru dengan harta yang kita miliki membuat kita buta, tidak pernah mau melihat orang-orang di sekitar kita. Sama seperti perumpamaan yang kita lihat pada hari ini. Dan akibatnya apa saudaraku? Digambarkan tadi, Lazarus yang hidupnya miskin semasa hidupnya, yang penuh dengan penderitaan, mendapatkan bagian yang sejahtera di rumah Bapa. Bagaimana dengan yang kaya raya tadi yang selalu menutup mata melihat penderitaan orang-orang di sekitarnya, yang tidak pernah mau menoleh mereka yang membutuhkan pertolongan. Justru ia berada di alam maut yang sungguh menyiksa. Bapak Ibu, ini penting untuk kita renungkan bersama-sama. Mungkin kita bertanya dalam hati, saya kan tidak memiliki kekayaan seperti yang dimiliki oleh orang lain yang pernah saya lihat. Kalau saya bandingkan dengan yang ia miliki dengan apa yang aku punya, jauh. Seserah apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus tadi. Keuntungan yang terbesar itu adalah ketika kita hidup dalam kesalehan, dalam hal apa? Dalam kekayaan, kemurahan hati dan kebajikan. Kalau ukuran kita mengatakan aku baru mau bisa berbagi kalau aku berkelimpahan, kalau memiliki harta yang begitu banyak sampai sulit untuk mencari tempat penyimpanan lagi, saya pastikan kita tidak pernah bisa berbagi dengan sesama kita. Lalu kapan kita bisa berbagi? Kalau kita sudah cukup. Apa arti cukup? Makan bisa, berpakaian bisa. Apakah kita bisa berbagi dalam keadaan seperti itu? Ya, karena standar untuk bisa berbagi apa? Cukup. Bukan setelah berkelimpahan, tapi pada saat kita berkata cukup, cukup untukku, cukup untuk mereka. Ini dasar pertama. Lalu yang kedua saudaraku, juga dipaparkan dalam bacaan kita pada hari ini. Mengapa kita menjembatani kekayaan dan kemiskinan itu? Karena Allah juga membela yang lemah. Gitu ya. Indah sekali lirik kalimat demi kalimat yang didaraskan melalui Mazmur hari ini. Dikatakan apa di sana? Allah itu selalu membela orang-orang kecil. Para janda, mereka yang lapar, mereka yang tertindas, orang-orang asing, mereka yang pada saat itu juga berada di dalam penderitaan. Allah selalu membela mereka. Saudaraku, konon kabarnya di zaman Alkitab itu orang-orang itu jatuh miskin sebenarnya ada beberapa faktor. Salah satunya adalah karena ketika mereka meminjam uang, mereka tidak sanggup mengembalikannya karena bunga yang sangat tinggi. Dan akhirnya harta warisan mereka diambil semuanya dan itu juga tetap tidak cukup. Sehingga mereka menjadi budak selamanya. Dan yang paling fatal dalam kehidupan orang-orang miskin pada zaman Alkitab itu, mereka itu dapat diperjualbelikan. Gitu ya. Pada zaman itu. Lalu apalagi? Yang mereka yang tertindas dan seterusnya. Tapi Allah selalu membela mereka untuk menemukan hak-haknya mereka. Allah terus menyuarakan apa yang menjadi hak mereka sebagai manusia yang sama dengan orang-orang di sekitar mereka. Walaupun pada saat itu Tuhan juga tidak disukai oleh banyak orang karena keberpihakannya kepada orang-orang yang lemah.
Saudaraku, dari kebenaran ini kalau Allah berpihak kepada orang-orang yang lemah, bukankah kita juga umat Allah yang seharusnya juga meneruskan model pelayanan yang sama? Di negeri kita pada saat ini banyak kita dengar bahwasanya ada begitu banyak penyebab seseorang itu jatuh dalam kemiskinan. Ada yang ngomong sembarangan, ya karena malas-malasan, tidak mau bekerja. Bisa jadi, bisa. Ada juga orang yang berpendapat dia jatuh dalam kemiskinan ya karena sumber daya manusianya, skillnya tidak ada. Pendidikannya juga kurang. Saudaraku, saya boleh berpendapat secara pribadi, Indonesia itu tidak kekurangan makanan sebenarnya. Lalu bagaimana cara mengetaskan kemiskinan di Indonesia? Kalau pendapat saya secara pribadi, tidak memberikan umpan kepada mereka, tapi memberikan kail itu. Yang dibutuhkan, lihat, ditinjau dulu dari aspek pendidikannya. Apa sih yang dibutuhkan? Kalau memang dia cerdas dan tidak mampu menyekolahkan anaknya, tentu saja yang dibutuhkannya bukan makanan gratis, tapi bisa jadi pendidikan gratis kan. Itu barangkali yang dibutuhkan. Indonesia tidak kekurangan makanan. Digambarkan tanah negeri kita seperti kolam susu. Ya, tinggal mengelolanya. Indonesia cuma kekurangan uang saja, kurang akses, fasilitas untuk mengembangkan, mengasah keterampilannya, skillnya, untuk bisa meniti karir melalui jenjang pendidikan yang ada. Lalu bila salah strategi, ya seperti itu terus menerus. Makanya lebih tepat itu berikan kailnya, bukan umpannya. Kalau umpan itu habis sudah. Saudaraku, ada sebuah kesaksian dan saya juga berada di dalamnya, dalam sebuah komunitas para alumni sebuah perguruan tinggi. Secara bertahun-tahun komunitas ini, alumni ini sudah berdiri. Lalu mereka setiap tahun itu bertemu, atau beberapa kali gitu ya, dalam satu periode mereka bertemu secara akbar. Banyak sekali merekanya. Lalu ketika mereka bertemu, saudaraku, wah luar biasa. Mereka bisa menyewa artis untuk apa? Ya untuk berpesta. Lepas kangen dengan saudara-saudara, teman-teman seangkatan mereka dalam satu alma mater. Lalu saudaraku, ada sebuah terobosan baru. Setelah peristiwa itu mereka lakukan secara bertahun-tahun dengan menggelontorkan dana yang begitu besar. Lalu setelah mereka mengevaluasi kembali kegiatan pertemuan-pertemuan rutin yang mereka lakukan, ada salah seorang di antara peserta reuni itu berkata, "Halo teman-teman, bagaimana caranya kalau pertemuan kita ini dalam dana yang kita miliki ini tidak dihabiskan semua untuk pesta, apalagi mengundang artis. Ya, dengan makanan yang banyak di antara kita. Aku punya ide, kalau teman-teman bisa menyetujui. Bisa enggak? Kalau justru iuran yang kita kumpulkan selama ini, sebagiannya itu kita alokasikan untuk mencari keluarga-keluarga yang tidak mampu, namun anaknya itu memiliki potensi akademi yang baik. Lalu kita sekolahkan sebagian dari tabungan kita bersama." Saudaraku, menarik. Dari dananya mereka itu sudah puluhan sarjana itu mereka hasilkan. Apakah besar enggak iurannya? Enggak. Sedikit, tapi karena mereka banyak, sedikit demi sedikit menjadi bukit. Lalu betul saja yang namanya organisasi komunitas. Ada salah seorang yang memprotes di antara mereka. Buat apa kita ngumpulin duit menyekolahkan orang lain? Nanti yang sukses kan mereka. Kalau mereka bekerja kan dapat gaji. Untuk siapa ya? Untuk mereka. Begitu ya. Saya mau sampaikan kepadamu pada saat ini. Kesuksesan sejati itu terjadi dalam hidup kita. Bukan hanya ketika kita mewujudkan atau meraih sebuah apa yang kita cita-citakan. Tapi saya mau sampaikan kepadamu, kesuksesan terjadi dalam hidup kita ketika kita sukses mensukseskan orang lain. Ya, saudara,
Di Bajem kita Tanjung Anom itu saya mau share dan saya tidak pamer. Ada seorang jemaat remaja. Dia itu dari keluarga non-Kristen. Dia bercerita ke saya, Pak Medar, saya mau kuliah. Mau kuliah di mana? Ya pengen kuliah aja. Saya pengen berubah. Ayahnya itu sudah kena stroke dan bukan orang kita, bukan Kristen. Namun ibunya sudah lanjut usia lalu aktif ke gereja. Dan dia anak satu-satunya dalam keluarga itu. Keluarga besarnya semua di luar Kristen. Pak, saya mau kuliah. Saya kaget seserak ngomong kayak gitu. Ini pergumulan anak ini yang aktif selama ini dalam remaja itu luar biasa. Saya harus tanggapi dengan serius. Kuliah apa? Pak, saya itu terpanggil untuk menjadi guru. Guru apa? Guru agama. Kenapa kamu terpanggil untuk menjadi guru agama? Rupanya saudaraku di daerah sana, Kaliwiro sana, tidak ada guru agamanya. Dan dia bilang apa? Ini pergumulan saya, Pak. Sejak dari SD sampai saya SMA, saya tidak pernah bertemu dengan guru agama itu seperti apa. Maksudmu apa? Justru itu saya mau jadi guru agama. Tapi ujung-ujungnya kok nilai raport saya kok ada nilai agamanya, Pak. Padahal saya nggak pernah bertemu dengan guru agama. Tidaklah mudah. Terus apa maumu? Besok tolong doakan saya supaya saya bisa kuliah. Saudaraku, pergumulan tak cerita sama istri. Bersama dengan pengurus gereja juga di Tanjung Anom. Anaknya itu tidak memilih jurusan lain. Jurusannya PAK. Motivasinya apa? Karena dia punya masa lalu ketika berada di sekolahan tidak pernah memiliki guru agama. Lalu kita putuskan, oke, yuk tak antar bersama dengan istri saya ke sebuah perguruan tinggi, Sekolah Tinggi Agama Kristen di Sleman, Yogyakarta. Ngomong-ngomong kepada teman-teman alumni, yuk dikit-dikit yuk, ada anak yang seperti ini ceritanya. Saudaraku, puji Tuhan, kita juga ngomong ke pihak sekolah. Anak itu semester 5 saat ini dan diakonnya GKI Wonosobo juga membantunya untuk uang sakunya setiap hari. Saudaraku, hal-hal sederhana itulah jembatan. Kekayaan dan kemiskinan itu. Kita tidak bisa menjadi jembatan melalui materi yang banyak. Tapi melalui akses jaringan yang kita miliki, itu juga jembatan. Informasi yang kita sampaikan bagi mereka yang lemah, itu juga jembatan. Nama anak itu adalah Deodatus Pangestu. Seorang anak remaja dari Tanjung Anom itu. Yang terpanggil karena pengalaman tadi selama sekolah tidak pernah bertemu dengan guru agamanya. Sekarang semester 5 dianya. Hal sederhana tapi bagi saya ini jarang kan generasi muda seperti itu. Terpanggil karena pengalaman rohani. Pengalaman dalam pengalaman rohani. Untuk mau menyerahkan hidup untuk itu. Banyak hal yang bisa kita perbuat. Tentu saja supaya lebih enteng saudaraku. Apa yang kita lakukan? Kita hidup bergandengan tangan. Dalam sebuah komunitas. Itu tidak terasa berat. Tapi memiliki dampak yang dahsyat. Bagi orang yang merasakannya. Karena itu pemahaman ini juga harus kita indahkan dalam hidup ini. Menarik tadi yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Peringatkanlah orang-orang kaya supaya mereka tidak sombong, supaya mereka tidak meninggikan diri. Lalu Rasul Paulus menasihati mereka, hendaklah mereka kaya dalam kebajikan. Apa arti kaya dalam kebajikan? Dengan mudah kita pahami tadi dalam surat Timotius yang kita baca. Orang yang kaya dalam kemurahan adalah orang yang suka berbagi. Yang selalu mengartikan bahwasanya hukum kasih, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu itu. Itu bukanlah sebuah ayat hafalan yang terkenal di dalam kalangan Kristen. Tapi itu diwujud nyatakan melalui tindakan kita kepada orang-orang yang lemah di sekitar kita. Tidak mungkin kita berkata aku itu mengasihi Tuhan loh. Dengan segenap hatiku. Lazarus yang ada di depan mata kita saja. Tidak pernah kita noleh, tidak pernah kita lihat.
apalagi Dia yang transenden, yang tidak kelihatan itu. Engkau mengasihinya. Saudara, firman Tuhan ini diberitakan kepada kita, tidak hanya kepada umat Israel pada zamannya Amos, tapi kepada kita juga pada saat ini. Sebagai pribadi, sebagai sebuah komunitas eklesia, kita berada di tengah-tengah negeri ini yang saat ini juga sedang berada di dalam pergumulan dalam seluruh aspek kehidupan. Lalu bagaimana anak-anak Tuhan menjadi jembatan untuk menghubungkan itu? Tentu saja kita harus melakukannya secara komunal, secara bersama-sama, dengan percaya bahwasanya Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian. Ia memampukan kita sesuai dengan keahlian, kapasitas yang kita miliki masing-masing. Karena itu tetapkan motivasi, tujuan yang semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan iman dalam baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Pada hari Minggu, tanggal 5 Oktober 2025, kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya, seperti murid-muridnya dahulu mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia sejak Ia lahir, melayani, menderita sengsara, mati, dibangkitkan, dan dimuliakan di surga. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus, untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang membaharui hidup saudara? Apakah saudara menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kehadirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, sampai kedatangannya kembali, terkait erat dengan kehidupan saudara?
Pada perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, Ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus, sehingga Ia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya, juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan saudara dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan saudara? Apakah saudara menghayati bahwa saudara adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Marilah kita merenungkannya. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus, saudara mau berkorban dan menjadi berkat bagi sesama saudara? Apakah saudara menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia, saudara menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan, serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama saudara? Sudahkah saudara menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan saudara? Sudahkah saudara menjadi bagian dari damai sejahtera di muka bumi? Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus pada Minggu 5 Oktober 2025 mendatang. Berdoa, hanya karena anugerah-Mu, sehingga kami diundang dan diperkenan oleh Tuhan bersama-sama di dalam perjamuan kudus. Tolong kami untuk mempersiapkan diri, sehingga perjamuan kudus ini menjadi berkat bagi kami, dan di saat yang sama juga kami boleh merasakan kesegaran kehidupan rohani. Pada kesempatan ini kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami, menyadarkan kami kembali sebagai bagian daripada bangsa ini untuk menjadi jembatan yang menjembatani kekayaan dan kemiskinan. Engkau mengajari kami untuk mengambil bagian di dalam hal-hal kecil yang kami yakini bila melakukannya dengan hati yang tulus, dengan motivasi yang tinggi untuk kemuliaan nama-Mu, dan berdasarkan iman, pastilah berdampak dahsyat bagi mereka yang membutuhkan uluran tangan kami. Kami tahu pergumulan bagi bangsa ini, masalah pekerjaan, masalah kemiskinan terus terjadi. Berkati para pemimpin kami supaya tidak salah strategi untuk mengentaskan kemiskinan ini. Dimulai dari anak-anak usia dini pada saat ini. Engkau mengajari kami bersama-sama untuk bertumbuh dan berskill dalam seluruh aspek kehidupan. Dan kami bersyukur untuk negeri ini memiliki tanah yang subur. Dan kami meyakini sebagian besar wilayah Nusantara juga tidak kekurangan makanan.
cuman kekurangan infrastruktur dan masalah pendidikan dan akses-akses penunjang lainnya. Maupun juga di dalam aspek kesehatan, Engkau juga boleh menyentuh hati dan pikiran kami bersama-sama untuk menghidupi komunitas-komunitas kami, baik dalam persekutuan gereja, dalam wilayah-wilayah, maupun dalam komunitas pekerjaan kami masing-masing, maupun dalam perguruan kami juga boleh menjadi berkat bagi sesama kami yang membutuhkan pertolongan pada saat ini. Tuhan terus memakai para pemimpin kami untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam mensejahterakan negeri ini, dalam seluruh aspek kehidupan. Hamba-Mu juga berdoa bagi gereja-Mu GKI Wonosobo dan 4 bakal jemaatnya. Engkau juga terus memampukan kami untuk menunaikan panggilan kami sebagai gereja di dalam persekutuan, dalam kesaksian, di dalam berdiakonia. Tuhan terus juga memakai kami menjadi saluran berkat bagi Yayasan Purwawiyata, bagi sekolah-sekolah Kristen yang ada di sekitar gedung gereja ini. Tuhan, mampukan kami untuk juga boleh memberitakan Injil melalui pendidikan yang ada. Bahkan kami juga boleh mempersiapkan negeri ini untuk menjembatani kesenjangan antara kelompok kaya dan yang miskin. Melalui suara kami, melalui wawasan kami, pengetahuan kami, dan akses-akses jaringan yang kami miliki. Bila kami boleh menyadari itu semuanya, tidak ada yang tidak mungkin. Karena memahami kesuksesan sejati tidak hanya terjadi dalam hidup kami ketika kami boleh meraih apa yang kami impikan, tetapi kesuksesan sejati itu terjadi ketika kami mampu mensukseskan orang lain yang tadinya juga berada di tengah-tengah pergumulan yang amat berat. Hamba-Mu juga berdoa untuk segenap para pendeta, majelis jemaat, anak-anak Tuhan di dalam pelayanan mereka. Demikian juga hamba-Mu berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu yang bergumul dalam masalah keuangan, masalah pekerjaan, studi anak-anak, masalah dalam keharmonisan rumah tangga, dan berbagai pergumulan lainnya. Engkau senantiasa bersama dengan kami, karena kami tidak pernah mampu melewati berbagai badai kehidupan ini tanpa Tuhan bersama dengan kami dalam bahtera yang sedang kami jalani pada saat ini. Terima kasih Bapa, banyak hal yang kami minta dalam syafaat kami. Engkau Bapa yang maha mengetahui setiap kebutuhan kami, anak-anak-Mu. Karena itu kami mau menyampaikannya di dalam doa Bapa kami yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih, saat ini kita akan mengungkapkan rasa syukur pada Tuhan melalui persembahan. Persembahan dapat dikumpulkan melalui kantong kolektor yang diedarkan, atau Bapak Ibu dapat mempersembahkan melalui transfer bank atau scan kris yang ditempel pada tiap bangku menggunakan aplikasi pembayaran elektronik. Adapun nats pengantar persembahan diambil dari Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Sebelum kantong kolektor diedarkan, mari kita menyanyikan KJ 302 bait pertama dan kedua. Bait yang ketiga nanti setelah kantong kolektor diedarkan. Dipersembahkan
terima kasih Tuhan sudah menyertai kami sepanjang minggu ini. Saat ini kami membawa persembahan sebagai wujud syukur kami. Berkati persembahan ini, kuduskan dan sucikan, agar persembahan ini dapat berguna bagi kelebaran kerajaan-Mu di tempat ini. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka, kuutus kau mengabdi bagiku. Kuutus kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka, kuutus kau mengabdi bagiku. Kuutus kau membalut yang terluka, menolong jiwa syarat berkeluh, menanggung susah dan derita dunia. Kuutus kau berkorban bagiku. Kuutus kau kepada yang tersisih, yang hatinya diliputi sendu, sebatang kara tanpa handai taulan. Kuutus kau membagi kasihku. Karena Bapa mengutusku, kuutus kau. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kita menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.